multiple choice. Hmm. Dalam surat An-Nas, yang suka membisikkan kejahatan adalah A. tetangga, B. setan, C. malaikat. Hmm. Nah, si anak ini menjawab tetangga. Hmm. Tapi disalahkan sama gurunya. Karena maksudnya gurunya mungkin adalah setan. Setan. Iya. Padahal jinnati wanas. Kadang-kadang kan kita cuma baca dari internet yang sepotong, ngambil sepotong-sepotong dari buku. Itu pun juga masih mending. Kadang-kadang cuma baca dari tweetnya orang. 120 kata udah bikin fatwa gitu kan ya. Iya. Itu pun masih mending, saya lanjutin sekalian. Kadang baca cuma judulnya dari capturean berita. Dari capturean berita. Iya kan? Padahal judulnya kadang-kadang tidak menentukan isinya. Padahal iya, atau judulnya tidak sepenuhnya merangkum isi kan, terlalu luas. Kan minat baca kita tuh terendah di dunia. Nomor 2 lah terendah di dunia. Kemudian saking rendahnya tuh, saya pernah nge-share pengumuman di Instagram saya tuh dalam bentuk banner. Karena sekarang kan orang itu lebih ke visual ya. Audio juga. Nah, teks itu salah satunya diakalin jadi visual sama saya untuk dakwah. Jadi dibuat dalam bentuk gambar desain grafis gitu agar dibaca lah sama orang dan agar singkat juga, pendek juga bacanya, bukan artikel yang panjang. Karena kan bahkan artikel yang pendek sekalipun sekarang dikasih menitan tuh di atasnya biasanya. Membaca ini hanya butuh waktu 2 menit. Ya. Tapi itu pun kan nggak dibaca, Mas. Nah, puncaknya ketika saya share tuh desain tentang pengumuman sesuatu atau dakwah sesuatu. Misalnya, dakwah saya di daerah ini, hari ini, tanggal ini, jam sekian. Terus ada yang nanya, ini di mana? Kapan gitu ya? Atau kapan? Saya tuh membayangkan sejak itu Indonesia tuh jatuh dari 2 terbawah di dunia minat bacanya ke paling bawah. Tapi Indonesia itu adalah negara dengan minat menulis komentar tertinggi nomor 3 di dunia di media sosial. Jadi nggak pernah baca tapi menulis komentar ya. Dan komentarnya biasanya agak wadididau tuh. Nah, pertama ini kecelakaan nggak? Atau ya udah toh orang memang zamannya berubah kok. Sekarang itu memang orang nggak baca tulisan tapi dengerin audio atau nonton video gitu. Ya, kalau ditanya kecelakaan atau enggak, ini adalah kecelakaan pendidikan sebetulnya. Dalam artian adalah banyak negara, terutama negara-negara Eropa ya, yang memang terpapar juga masalah digital kan. Mereka punya TikTok juga, punya Instagram juga, punya WhatsApp juga. Bahkan beberapa sumbernya dari sana. Dari sana, gitu kan ya. Tapi mereka minat bacanya tetap tinggi gitu. Oke. Orang Jepang minat bacanya tetap tinggi. Kenapa? Karena memang ada pembiasaan dari kecil kan. Oke. Kalau kita kan memang tidak dibiasakan untuk membaca, terutama buku. Walaupun nggak ada medsos dulu ya. Walaupun nggak ada medsos. Minat baca kita emang kalau waktu kita kecil kan disuruh misalnya menghafalkan soal sastra, layar terkembang ditulis tahun berapa, salah asuhan ditulis tahun berapa, Pujangga Baru siapa saja. Tapi kita nggak pernah disuruh baca bukunya. Sehingga pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran membaca nggak ada. Jadi kemampuan kita, literasi kita memang dari kecil tidak dibiasakan kecuali baca buku-buku pelajaran yang buku pelajaran juga membosankan. Iya, yang akhirnya ya tertanam bahwa membaca itu membosankan. Membosankan, betul. Karena kan kuliah pun kan silabus tuh ada daftar bacaannya biasanya. Betul. Dan daftar bacaannya itu biasanya adalah buku-buku karya dosen yang mengajar itu juga. Ya, dan karya akademis itu dibuat memang dengan sangat kaku. Saya waktu S2 setelah jadi wartawan kan saya disuruh sama kantor sekolah S2. Saya nulis dong tesisnya kan ya. Pas nulis tesis dengan gaya jurnalistik yang ada pakem-pakem dalam jurnalistik itu kalau nulis seperti ini lebih menarik secara psikologis dan segala macam, banyak ilmunya lah untuk itu. Begitu diterapkan di akademis dicoret semua. Iya. Karena kemudian
tulisan akademis itu nggak boleh seperti ini. Iya, sama tuh. Saya kan backgroundnya penulis di majalah, di koran 16 tahun tuh. Sama ketika nulis tesis itu kesulitan karena pada akhirnya tesis itu saya tulis sesuai dengan keinginan dan bahasa institusi pendidikan tempat saya belajar, ketimbang keinginan dan bahasa saya. Sehingga apa yang menjadi gagasan saya itu mungkin hanya terangkum 10%. Betul. Di tesis itu. Baik itu masih di level eksplorasi ataupun sudah di penulisan. Udah terbatasi itu. Tapi ya memang begitulah kan pakem dunia tulis-menulis di kampus. Ya. Iya. Pada akhirnya kan ujungnya adalah memang membaca itu jadi siksaan. Iya. Entertainnya nggak ada, hiburannya nggak ada. Beda sama misalnya bacaan yang lain ya, misalnya fiksi dan segala macam itu kan sebetulnya bacaan yang menyenangkan. Tapi itu pun dibatasi di sekolah-sekolah. Kita cuma dikasih 3 paragraf, disuruh menyimpulkan, hanya sebatas itu. Dan kalau menurut saya tuh yang hilang pertama refleksi tuh. Betul. Bang Koris ya, refleksi hilang. Jadi tulisan ilmiah yang bagus dari sejak di sekolah sampai kampus adalah tulisan yang berisi kutipan-kutipan dari buku-buku. Makin banyak kutipan, makin bagus. Makin banyak refleksi kita atau opini kita, makin jelek. Kemudian yang kedua tuh, jiplakan. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang menjiplak secara presisi. Misalnya dulu tuh saya diajarkan oleh ayah saya ketika kita belajar bareng tuh. Misalnya apa ya? Apa makna sholat misalnya. Itu harus sesuai dengan diktat fikih yang ada. Ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam gitu. Misalnya kita ngasih pengertian lain yang lebih dalam atau sama lah. Tapi dengan bahasa yang berbeda itu disalahkan tuh. Nah, harus presisi itu sama dengan yang didiktat tuh. Makanya akhirnya saya nyontek aja. Nah, budaya nyontek, budaya harus sama, keseragaman, itu muncul juga dibina oleh sekolah kita, Bib. Oke. Jadi, ingat gak, kita rata-rata kalau ujian itu kan multiple choice. Iya, pilihan ganda. Pilihan ganda. Artinya, jawaban yang benar cuma satu. A, B, C, D, pasti ada yang kalau nggak A, yang B, atau C, atau D. Nggak ada kita bilang, kalau kita bikin E gitu, kemudian kita bikin jawaban yang sendiri yang menurut kita benar, pasti disalahkan. Iya. Sehingga kebenaran itu adalah satu. Ini membuat ketika kita besar, kita susah untuk menerima keragaman pendapat orang. Iya. Bahkan dalam agama. Dalam agama kan kalau berbeda sedikit langsung, wah sesat ini. Iya. Berbeda itu salah. Berbeda itu salah. Dan berbeda itu berarti berpecah belah. Iya. Saya buka HP deh. Saya sambil baca-baca. Saya jadi ingat sesuatu yang menarik juga. Bahwa kreativitas, logika, itu memang betul-betul tidak diajarkan, bahkan tidak dihargai. Iya, betul. Saya kasih gini ya. Ini misalnya. Ini ada multiple choice. Dalam surat An-Nas, yang suka membisikkan kejahatan adalah A, tetangga, B, setan, C, malaikat. Nah, si anak ini menjawab tetangga. Tapi disalahkan sama gurunya. Karena maksudnya gurunya mungkin adalah setan. Iya. Padahal jinnati wan nas. Padahal pertama, jinnati wan nas, tidak salah. Dan yang kedua, memang kadang mulut tetangga ini lebih setan dari setan. Artinya, realitanya itu begitu, betul, kan? Betul. Tapi jawaban ini disalahkan. Atau gini nih, banyak hal yang akhirnya tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan makanan pada kulkas. Dan disalahkan ini. Maksudnya ini kan jawaban nggak salah ini. Betul. Tapi mungkin tidak sesuai dengan keinginan gurunya. Betul. Tapi ini kan kreativitas gitu. Nah, atau nih, sebutkan 2 tugas ibu di rumah. Yang pertama ngurus arisan, yang kedua main TikTok. Salah katanya. Padahal ibunya memang begitu ini. Dan banyak ibu-ibu yang begitu. Artinya ini semacam kritik pada mereka yang menganggap bahwa kebenaran itu tunggal gitu. Dan itu dimulai dari
kemalasan kita membaca kan. Kemalasan membaca. Nah, akhirnya itu juga ketika misalnya saya ketika kuliah itu ya di Mesir itu tidak ada soal yang pilihan ganda. Semua esai. Dan kita mau jawab apa ya, guru harus baca sebanyak itu gitu kan. Nah, itu melatih kita untuk memiliki pendapat yang berbeda. Dan kalau pendapatnya berbeda dan dirasa memiliki dalil yang kuat, dibolehin. Iya. Walaupun di sini pun itu sebenarnya tergantung kepada mindset si pembimbingnya ya. Karena isai pun di sini kan ada tuh. Biasanya 30 multiple choice, 20 isai kalau dulu saya tuh sekolah kan. Isainya pun ya itu tadi harus presisi seperti yang tertulis di diktat. Misalnya apa makna sholat? Kemudian saya tulis mi'rajul mukmin. Mi'rajnya seorang mukmin. Itu kan benar juga, tapi salah karena tidak sesuai diktat. Atau sholat adalah satu ibadah yang menjauhkan kita dari fahsya dan mungkar, kekejian dan kemungkaran. Itu kan benar. Tapi ya salah karena tidak sesuai diktat itu. Jadi bahkan kata-katanya pun harus persis seperti yang ada di diktat. Dan itu kan akhirnya membatasi murid untuk membaca. Ngapain gue baca buku-buku yang lain? Keluar di ujian juga akan disalahkan kan? Iya. Akhirnya dia membatasi, mempersempit wawasannya juga akhirnya. Iya. Nah, Mas Karis, tapi kalau kita mau bicara dalam konteks Islam, seberapa besar itu pentingnya membaca? Iya, yang boleh tidak membaca dalam Islam itu cuma satu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Oh, karena ummi. Ya kan ya. Nabi Muhammad memang ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Karena memang untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu memang pure dari Allah Subhanahu wa taala kan. Nabi tidak membaca kitab-kitab yang lain gitu kan ya. Tapi ayat Al-Qur'an pertama sendiri tentu kita semua sudah tahu. Yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Dan kita tahu juga ada banyak, walaupun tidak secara tersurat, banyak ayat ataupun hadis yang juga menyuruh kita untuk membaca. Terutama ketika kita diminta untuk menyampaikan sesuatu, berdakwah. Kan ya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana bisa amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita nggak baca? Ada pepatah Arab bilang faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa ngasih sesuatu. Orang yang nggak baca ya nggak bisa berdakwah. Nah, sekarang kan banyak orang berdakwah hanya ngeliat YouTube. Benar. Ini dakwah gelas kosong tuh saya bilang. Iya, benar. Gelasnya kosong, gimana mau ngisi gelas lain? Tapi gitu. lebih nyaring dong. Iya, kadang karena kan gelasnya kosong, ting ting gitu. Sama ini, kalau saya malah gini, Bang Karis. Saya melihat Islam itu memang meyakinkan umatnya ataupun siapa saja yang mau mempelajari Islam sebagai agama baca. Karena mukjizat Islam melalui Nabi Muhammad itu ya Al-Quran. Al-Quran, betul. Dan itu yang membuat Islam itu memberikan mukjizatnya bukan hanya bisa dinikmati dan dibuktikan oleh nabinya. Kalau agama lain kan Nabi Isa menghidupkan orang meninggal, itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi Isa. Dan pada waktu itu Nabi Musa ngelempar tongkat ke lautan kemudian terbelah hanya bisa dilakukan oleh Nabi Musa dan waktu itu. Umatnya enggak. Tapi kalau Nabi Muhammad ya dapat Quran untuk dibaca dan direnungkan, umatnya juga bisa mengakses itu agar merasakan langsung. Nih kalau lo nggak percaya deh, baca deh pertanda-pertanda Allah gitu agar lo merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan kan bacaan Quran terbaik adalah ketika kamu membacanya seolah-olah itu turun kepadamu gitu, agar kamu mengagungkannya. Nah, tapi masalahnya membaca pun sekarang itu tidak bisa sembarangan. Karena terlalu banyaknya bacaan itu diproduksi untuk menemukan kita dengan pembenaran bukan kebenaran. Atau banyaknya bacaan itu isinya hoax. Atau banyaknya bacaan itu yang justru membuat kita semakin bodoh dan semakin benci, bukan semakin pintar dan semakin penuh cinta gitu. Ya, ini kan apa namanya di zaman ini kan kita tertimbun oleh informasi. Jadi kayak orang tertimbun oleh di dalam gudang beras gitu kan ya, bukannya bisa bertahan hidup malah mati gitu kan ya. Karena ini sama kayak kondisi kita saat ini sudah tertimbun informasi. Nah, dalam kondisi kayak gini memang kemudian kita berusaha untuk memilih. Nah, pilihan kita kemudian adalah yang sesuai
dengan apa yang kita inginkan. Tadi itu pembenaran. Iya. Pembenaran. Nah, akhirnya ya kita memilih aja yang sesuai mana. Bahkan kita membaca ayat Al-Quran pun kita pilih ayat-ayat mana yang bisa membenarkan kemarahan saya. Betul. Ayat-ayat mana yang bisa membenarkan kalau saya bisa caci maki orang lain yang nggak setuju sama saya. Walaupun nanti poinnya sebenarnya bukan di ayatnya, tapi di perspektifnya Perspektif kita. dia. Karena bacanya pakai nafsu tuh. Nafsu, betul. Makanya kan baca Quran itu bukan pakai nafsu, pakai wudu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang dulu kan. Iya. Di setiap awal surat Al-Quran ada itu. Iya. Dan inilah yang masuhulil mutahharun tuh kalau dalam tradisi sufi bukan hanya suci lahir, tapi suci pikiran dan suci hati ketika baca Quran, agar ayat itu tidak dibaca pakai nafsu. Betul. Tauhid itu kan sebetulnya kan kosong ya. Kosong. Artinya tidak ada sesuatu. Sehingga ketika membaca pun kita diharapkan untuk tidak memiliki persepsi pada pandangan tertentu. Termasuk pandangan keislaman tertentu ya. Pandangan keislaman tertentu kan, karena bukan pandangan yang kita pakai itu kadang-kadang bukan pandangan keislaman yang pure, tapi kadang-kadang keislaman versi bias. Siapa. Iya. Biasnya itu. Kemudian kita pakai ketika membaca hadis, membaca Al-Quran, atau membaca buku-buku yang lain. Buku-buku pun yang kita pilih pun kemudian adalah buku-buku yang sesuai dengan keinginan kita. Itu masih mending kalau baca buku. Ya. Kadang-kadang kan kita cuma baca dari internet, yang ngambil sepotong-sepotong dari buku. Itu pun juga masih mending. Kadang-kadang cuma baca dari tweetnya orang. 120 kata udah bikin fatwa gitu kan ya. Iya. Itu pun masih mending, saya lanjutin sekalian. Kadang baca cuma judulnya, dari capturean berita. Dari capturean berita. Iya kan? Padahal judul kadang-kadang tidak menentukan isinya. Padahal iya, atau judulnya tidak sepenuhnya merangkum isi kan, terlalu luas. Kalau enggak akhirnya kayak koran-koran yang judulnya lebih panjang dari artikelnya tuh. Iya. Ibu ini melakukan ini karena ini, padahal ininya ini gitu. Iya. Nah, itulah yang menyebabkan kelemahan literasi ini ketika kita meninggalkan budaya Iqra ini, itulah menyebabkan umat Islam saat ini seperti yang digambarkan oleh Nabi, gusaun ka gusa isail. Seperti buih. Ada isu ini, udah tuh buzzer diginiin, kita marah-marah, wah emosi gitu kan, ngikutin, wah komentar segala macam. Iya. Ntar isu ini selesai, dikasih isu yang lain, dimakan juga gitu kan ya. Kita tidak mencoba untuk tadi itu, mencerna dulu. Iya. Tidak ada kontemplasi, nggak ada. Kalau baca buku atau baca artikel yang panjang itu kan kita kan merenung dulu kan gitu kan, mendapatkan banyak masukan dari pro dan kontra dan segala macam, terus kita timbang-timbang yang baik dan yang benar yang mana, kemudian baru kita kita bisa settle dengan menyimpulkan gitu kan. Kalau ini kan enggak, kita tertrigger hanya oleh 1-2 kalimat gitu kan ya. Dan itu terbukti bahwa kita jadi manusia ahli di musim yang berbeda. Pas Piala Dunia seperti sekarang, seolah-olah semua orang ahli bola. Nanti 2024 semua orang ahli politik gitu. Yeah. Nanti Ramadan semua orang ahli agama. Pokoknya tergantung musim. Udah kayak Duren dia. Musim apa dia ahli itu gitu. Dan ya gak punya kemandirian akhirnya, bahwa paling tidak kan nggak apa-apa bicara bola, tapi perspektifnya tetap yang kita punya keahlian kan. Betul. Nah, bola perspektif agama atau bola perspektif politik gitu kan, ada semua pasti kaitannya. Betul. Bacaan itu akhirnya kan membentuk karakter kita kan. Kita itu seperti apa? Kita jejak itu apa ya? Termantap dengan kepribadian kita. Dari apa yang kita baca. Dari apa yang kita baca gitu kan ya. Nah, itu yang sekarang ini nggak dimiliki. Yang tadi itu terombang-ambing tergantung musim tadi itu gitu kan ya. Iya. Nah, akhirnya ya udah akhirnya kita menjadi konsumsi informasi. Konsumen informasi. Kita menjadi konsumen informasi. Kita seolah-olah menjadi produsen dengan nge-tweet. Tapi sebetulnya tweet itu adalah kepanjangan tangan dari orang yang sudah men-setting itu. Iya, ini yang nggak disadari ya. Betul. Kita jadi budak literasi bagi orang produsennya lain. Ya. Betul. Nah, tapi juga ada problem kan gini. Bacaan kita itu menentukan siapa kita. Tadi Bang Koris sebut. Nah, karena itu sebagian orang bilang hati-hati dalam membaca buku. Awas kamu membaca buku yang salah sehingga kamu akan menjadi orang yang salah juga. Nah, itu yang kemudian menjadi
alasan orang untuk membatasi anaknya, jangan baca buku itu, baca buku ini aja. Hindari buku itu, konsumsi buku ini aja gitu. Ya, problem di sekarang kan sebetulnya bukan keterbatasan bacaan. Problemnya adalah kebanjiran kebacaan, sehingga kita kan akses untuk bisa baca buku kan gila banget. Jauh dengan saya dulu itu kalau mau baca buku harus ke kota besar dulu beli buku gitu kan ya. Karena di kota kecil saya ya jualnya cuma buku pelajaran gitu kan ya. Sama buku Yasin. Sama Yasin ya. Iya. Kita tuh biasanya kalau dulu disrupsi buku Yasin. Kebanyakan kemana-mana buku Yasin. Nah, kalau sekarang kan enggak. Kita mau baca bukunya Yuval Noah Harari, anak saya misalnya tinggal beli di tablet dia udah selesai gitu kan ya. Nah, problemnya memang kemudian adalah memilih. Tapi permasalahannya adalah kemudian memang bukan hanya memilih karena kita kebanjiran, tapi memilih boleh ya menurut saya sih ya. Tapi kita juga harus meluaskan pandangan karena belum tentu apa yang kita yakini itu benar. Dan itu terbukti dalam hidup saya. Iya. Apa yang saya yakini 10 tahun yang lalu ternyata ya nggak terlalu tepat. Bukan nggak benar ya, tapi nggak terlalu tepat. Gitu. Kalau saya malah belum tentu yang saya yakini itu salah. Karena biasanya yang benar sedikit. Iya. Dan saya jadi kepikiran, kalau sekarang kan ada orang meninggal, kemudian nyetaknya buku Yasin. Untuk kemudian dikasih foto depannya. Padahal bisa juga ya nyetak buku-buku ilmiah lainnya ya. Iya. Artinya untuk dibagikan sebagai pahala yang akan mengalir kepada yang meninggal. Ya. Iya, menarik juga tuh. Iya. Karena kalau Yasin rata-rata orang hafal biasanya. Iya. Jadi nggak usah ada bukunya atau bisa dilihat di HP itu sebenarnya. Tapi udahlah itu biar urusan tahlilan nanti. Nah, soal itu di tengah disrupsi informasi yang banyak, gimana orang kemudian menjaga agar dia bisa mengakses buku yang mungkin salah, tapi dia tetap mendapatkan manfaat dari itu. Katakanlah buku yang secara ideologi menurut kita, ini seharusnya tidak menjadi ideologi kita, misalnya. Tapi bisa kok kita membaca itu, tapi justru mendapatkan manfaat. Ya. Yang harus dibenahi itu di mananya berarti? Sebetulnya adalah cara berpikir. Jadi kita udah ngasih fondasi dulu, kemudian ya udah baca buku yang mana aja. Nanti kalau ada pertanyaan, ayo kita dialog. Jadi sebetulnya jangan membatasi, tapi mungkin kita memberikan fondasi dulu yang kuat. Ya. Ini mengingatkan saya ke Suratul Maidah ayat 105 tuh. Allah katakan, jika kamu memiliki keimanan yang kuat, maka segala sesuatu di luar dirimu itu tidak akan membahayakanmu. Mereka yang sesat itu tidak akan membahayakanmu. Justru akan membahayakan diri mereka sendiri. Iya. Karena deket-deket kita justru jadi ikut ideologi kita login dia. Ya? Iya, jadi login dia malah. Jadi problemnya di kita sebenarnya. Karena kan walaupun waktu kecil kita dibatasi baca apa, waktu gede kan nggak bisa. Akhirnya kita, atau sekarang apalagi di HP kita bisa akses apapun kan, termasuk konten-konten. Masalahnya porno. Itu. Jadi ketika kecil kita tidak terbiasa untuk menyaring informasi, tidak dilatih untuk menyaring informasi, ketika gede kita tidak mampu untuk menyaring informasi. Oke. Jadi kita nggak latihan waktu kecil, waktu gede kebablasan. Iya. Informasi akhirnya kita bisa percaya. Cobalah lihat di WhatsApp group ya. Kita lihat ya WhatsApp group itu nggak tahu sering ikut WhatsApp group nggak? Iya. Enggak, tapi saya biasanya keluar. Soalnya tips hidup bahagia menurut saya keluar dari WhatsApp group. Bener saya dukung. Iya. Tapi kan kadang-kadang ada yang kita nggak bisa keluar. Enggak. Saya orangnya atau nggak bisa enggak karena kerja. Saya kalau nggak enakan udah enggak. Oh udah enggak ya? Enggak. Saya itu di fase yang keluar di grup WhatsApp, ngeblokir orang yang enak-enak aja. Oh. Daripada saya kemudian hancur mentalnya. Bener. Karena menurut saya harus melindungi diri saya dari sesuatu yang bisa mencelakakan saya. Nah, itu sesuai dengan hadis Nabi kan, kalau misalnya ada satu majelis yang di dalamnya itu dibicarakan hal-hal yang tidak berguna, keluar. Nah, WhatsApp group itu adalah majelis itu. Iya, kan? Majelis digital kan. Majelis itu kan ada yang offline, ada online. Nah, banyak banget web saya yang saya masih belum mampu keluar, tapi kemudian hanya ngerit doang, nggak ngerit padahal ada 1.200 pesan yang belum dibaca gitu kan ya.
Nah, itu isinya itu hoax semua gitu kan ya. Iya. Wow, macam-macam. Dan mereka percaya. Hoax yang nggak kita percaya, mereka percaya gitu ya. Oke aja. Terutama bapak-bapak ya. Nah, kalau anak muda biasanya lebih ini. Bahkan ketika kita bertanya itu, emang iya? Itu dalam risetnya Mavindo yang LSM anti hoax itu mengurangi 30% laju hoax. Kalau sekedar bertanya aja. Walaupun kita juga nggak tahu nih informasi benar. Emang iya? Itu 30%. Tapi ada juga cara mereka untuk menyebarkan hoax. Saya udah sering kritik nih kan ya, terutama waktu pilkada dan pemilu kemarin itu kan ya. Iya. Ini hoax. Akhirnya mereka caranya adalah begini. Ada berita ini nih. Bener nggak, Mas Koris? Iya. Mereka tanya, tapi sebetulnya nyebarin juga di situ kan. Yang lain kan baca gitu. Iya. Kan. Itu sama dengan orang sombong yang diawali dengan kata-kata bukannya mau sombong. Iya. Atau orang gibah yang diawali dengan kata-kata bukannya mau gibah. Iya. Tapi gibah juga ya. Iya. Atau bukannya gue sok tahu ya. Ini biasanya ujung-ujungnya sok tahu. Iya. Itu disclaimer palsu doang. Iya. Sama kayak gitu. Ini bener nggak ya? Ini hoax nggak ya? Tapi dia nyebarin juga. Saya bilang kalau ragu jangan sebarin dulu, jangan tanya dulu minimal. Nah DM. Itu saya mau masuk ke sana. Batasan kita boleh menyebarkan tuh apa? Apa aja? Nah, ini saya saya kaitkan dengan ilmu hadis. Oke. Karena saya nggak ngerti ilmu digital, saya ngertinya ngaji ilmu hadis. Jadi di dalam hadis itu yang kita terima itu biasanya ada rawi-rawinya dan para pentahkik hadis itu biasanya melihat atau para perawinya melihat siapa sih rawi-rawinya ini? Siapa sih dari Bukhari sampai Nabi itu siapa aja yang meriwayatkan? Oke. Lalu kemudian mereka lihat orangnya jujur nggak sih? Orangnya terpengaruh politik nggak sih? Orangnya tukang jilat pemerintah nggak sih? Gitu kan ya. Orangnya sering lupa nggak sih? Nah, mereka lihat kalau orang-orangnya itu sudah benar dan mereka itu orangnya objektif, baru mereka hadisnya diterima atau hadisnya dianggap sebagai hadis yang sahih. Nah, demikian juga kita terapkan hal itu ke dalam kehidupan kita. Ketika kita nggak tahu siapa yang menyebarkan berita ini, kita terima dari teman, dari WhatsApp group ke WhatsApp group yang lain, ya mendingan jangan di-share. Oke. Lebih baik jangan di-share. Kita bisa men-share kalau kita dengar langsung dari orangnya atau lihat langsung di akun orang itu. Jadi misalnya saya nggak akan bilang bahwasanya Habib Ja'far pernah ngomong gini, enggak. Saya share aja yang Habib omongin dari akunnya Habib, langsung saya share ke situ. Biar orang melihat langsung ke akunnya Habib. Daripada saya yang menarasikan. Kalau saya menarasikan biasanya sudah mulai bias tuh. Saya ambil yang saya pengen aja gitu. Nah, demikian juga dengan menyebarkan. Sebisa mungkin stop untuk men-share apa yang kita belum tahu kebenaran atau apa yang kita ragu kebenarannya. Ragu juga. Sama kayak ini ya. Makan kan juga gitu. Bukan cuma yang haram, yang syubhat juga. Syubhat nggak boleh. Jangan. Syubhat itu yang kita ragukan kehalalan atau keharamannya. Nah, dalam informasi juga gitu. Informasi-informasi yang syubhat jangan dimakan atau kalau kemakan jangan dikasih ke orang lain. Iya. Nah, biasanya itu kalau udah kemakan kita kasih ke orang lain biar orang lain juga mabuk. Iya. Saya gitu tuh. Makanya kalau gak enak cobain. biar dia gak kena juga tuh. Nah itu. Jadi pertama memastikan kebenarannya. Kemudian yang kedua tahan untuk men-share langsung. Biasanya kan kita otomatis ya men-share gitu. Iya. Ketergesa-gesaan tuh. Bahkan kadang-kadang belum dibaca udah di-share. Iya, saya itu kadang selalu ingin menjadi yang pertama untuk menyebarkan informasi itu. Biar keren gitu. Gue yang paling tahu nih, Bro. Iya. Itu bahkan sudah sebetulnya dicegah sama Twitter kan. Kita belum ngeklik beritanya, kalau kita share, Twitter akan nanya dulu tuh. Yakin mau retweet ini? Kamu belum baca beritanya. Oh ya. Kan ada gitunya kan. Iya. Nah, itu diantaranya itu sebenarnya cara Islami itu. Cara Islami. Memastikan kita untuk membaca dulu. Iya. Nah, tapi itu kayaknya Twitter sebelum Elon Musk tuh. Iya, sebelum Elon Musk. Sekarang udah. Elon Musk, soalnya Donald Trump muncul lagi sekarang. Nah, kayak gitu. Tipsnya gimana? Tipsnya adalah baca bismillah sebelum share. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita punya tanggung jawab. Dalam artian
ketika kita mau men-share itu kita kalau biasanya kan otomatis ya. Bismillah itu membuat jeda, stop dulu. Terus kita mikir bener nggak kalau saya share ini saya melaksanakan Ar-Rahman Ar-Rahim nggak? Saya menyebarkan kasih sayang nggak? Atau saya menyebarkan kebencian? Kebaikan apa enggak? Jadi bukan cuma benar, tapi baik tidaknya informasi itu ya. Kadang-kadang benar kita ini, nah kita lihat dampaknya ke orang lain, lalu berarti juga kemanfaatannya. Manfaatnya. Kebenaran, kebaikan, kemanfaatan lo ya Tika. Ya. Mungkin juga ini waktunya, Bang Kores ya. Karena gini, kadang informasi itu kalau diberikan di waktu yang tidak tepat, itu jadi tidak tepat juga. Walaupun informasinya benar. Informasinya benar. Kayak ginilah ya. Informasi tentang kematian keluarga kita. Itu kan kadang kita nunggu tuh waktunya. Pas kapan nih. Dan cara menyampaikannya juga harus pas tuh. Kalau enggak bisa-bisa nambah kematian baru kita karena dia jantungan gitu kaget mati juga gitu, akhirnya repot. Saya jarang sekali menyebarkan berita duka itu di WhatsApp group. Saya lebih senang men-share-nya secara pribadi pada orang yang saya tahu dampaknya nggak bagus dan dia perlu informasi itu. Oh iya. Jadi misalnya orang yang sekota sama dia supaya dia bisa takziah gitu kan ya. Nah kalau misalnya saya biarin aja kalau misalnya saya dengar ada yang meninggal ini saudara ini, sudah saya simpan aja. Karena kalau taruh di WhatsApp grup ntar kemana-mana. Iya. Kalau saya tetap menyebarkan agar men-trigger follower saya untuk mendoakan. Doa, ya betul. Tapi biasanya saya tidak mau jadi yang awal-awal. Apalagi yang pertama. Karena bahkan sudah tabayun sekalipun. Kemarin saya nih, pengalaman saya. Ini benar nggak sampai 3 kali itu saya tanya. Benar. Nggak taunya orangnya hidup lagi dong. Serius itu teman saya. Ternyata akhirnya salah nama atau gimana tuh? Enggak, ternyata ada masalah lah. Dia mengalami pura-pura mati untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dia punya masalah lilitan utang gitu. Nah, biar gak dikejar-kejar pinjol, dia pura-pura mati. Tapi, itu gimana doanya nyampe nggak ya? Makanya udah kadung didoain itu. Makanya. Kasian juga. Ya mungkin deposit kan. Oh iya deposit. Nanti dampingnya pas mati beneran. Nah, soal tabayun juga. Kadang tuh orang kalau ditabayuni, dia itu denial gitu. Ya, kalau ditanya ya ini benar nggak? Iya, denial. Begini begitu. Nah, gimana seharusnya tuh konsep tabayun? Tabayun itu kan kerja logika ya. Iya. Kerja otak lah ya. Kerja otak yang lagi waras gitu ya. Nah, sedangkan penyebaran sharing itu lebih pada emosi. Oke. Sehingga memang nggak ketemu antara tabayun dengan orang yang suka sharing. Karena orang yang suka sharing itu memang impulsif kan. Iya. Melakukan sesuatu karena dorongan perasaan, karena emosi dan segala macam, ya udah sharing aja gitu kan, tanpa berpikir. Nah, tabayun itu adalah proses berpikir. Dan itu di jurnalistik. Oh iya. Ini ya. Sangat. Jadi gini, Beb, saya ini bahkan berubah dari dulu tuh saya sangat ekstrim orangnya. Pokoknya orang lain di luar saya salah, neraka gitu kan ya. Iya. Kemudian saya jadi jurnalis. Oke. Baru kuliah, pulang dari kuliah, maksudnya dari lulus gitu terus jadi jurnalis. Dan merasa gagah gitu kan ya. Pulang dari liputan, bawa liputan gede nih gue nih. Iya. Datang, udah dapat Tris? Udah. Redakturnya nanya, senior nanya, udah ini gue dapat nih, misalnya kasus korupsi gitu kan ya. Oke. Atau apa gitu, korupsi. Dari mana lo tahu itu benar? Wah, ada saksinya. Dari mana lo tahu saksinya nggak bohong? Oh iya, dia kasih kasih dokumen. Tahu dari mana lo dokumennya nggak palsu? Nah, ya itu. Tanya terus. Akhirnya kita kan mempertanyakan setiap kemungkinan adanya kebohongan dalam berita yang kita bawa. Nah, itu sebenarnya harus kita semangat utama tabayun. Tabayun. Ya? Jadi kita mempertanyakan kalaupun ada celah sedikit saja untuk berita itu berita bohong. Atau berita salah ya, nggak bohong ya.
Karena ada kejadian juga, Beb, yang kayak gitu. Oh, nggak bohong tapi salah. Tapi salah. Jadi kita, bukan saya, senior ya. Dibilang ada seorang pengacara di Surabaya yang suka pakai baju batik, berkacamata, tangannya kirinya cacat gitu kan ya. Terus dia namanya ini suka nongkrong di kejaksaan dan segala macam. Dia menjadi mafia peradilan. 7 ciri-ciri. Ketemu sama orangnya, benar 7-7-nya itu. Kita tulis. Ternyata salah. Ada orang lain dengan ciri-ciri yang persis sama. Jadi memang ada sedikit kemungkinan saja berita itu salah, kita mestinya berhenti. Iya. Bahkan kalau saya menggunakan metode itu dalam bikin konten tuh, Bang Koris. Jadi ketika saya punya ide atau punya satu gagasan pendapat, saya lihat kira-kira tesis ini antitesisnya apa? Antitesanya ini apa? Oh, akan dibantah dengan ini. Melahirkan sintesa baru, sekaligus itu jadi tesis baru, akan dibantah ini sampai saya ketemu tuh ujungnya di mana. Nah, itu yang kemudian saya jadikan konten. Artinya dia sudah lumayan solid, lumayan valid ya? Karena sudah diuji. Walaupun nanti kan akan diuji lagi oleh publik ya, tapi paling tidak kemungkinan pertanyaan publik itu sudah kita rapikan dalam argumen ini. Betul. Nah, jadi, itu yang sering nggak dilakukan oleh kita di media sosial, Beb. Iya. Begitu ada, kita percaya atau kita tolak. Padahal kita belum mengujinya. Iya. Informasi ini benar atau salah gitu. Ya, karena kita cenderung akhirnya mau mendengar apa yang kita ingin dengar, bukan apa yang perlu kita dengar kan. Ya, betul. Akhirnya kan, ya itu media dikelompokkan. Ini media yang menurut saya benar, ini media yang menurut saya salah. Iya. Karena yang ini media ini mendukung si ini, media ini mendukung si ini. Akhirnya bingung ketika media ini dulunya mendukung itu, sekarang mendukung ini. Yang bingung itu yang media di tengah, Beb. Media yang berusaha untuk mengkritik ini dan mengkritik ini. Iya, dikeroyok sana sini. Dibilang plain-plan. Iya, dibilang plain-plan. Jadi memang kalau akhirnya membagi informasi itu seperti seorang wartawan, kemungkinan akan terjadi hoax itu rendah sekali ya, Chris. Iya, mestinya begitu. Karena kita mulai dengan diri kita lah. Walaupun ya banyak juga sih wartawan juga sekarang misalnya yang tidak menjalankan prinsip-prinsip itu. Ya, tentu kan ya. Kita nggak bicara itu ya. Tapi oknum-oknum wartawan. Ya, kita lihat yang idealnya aja. Maksudnya ideal seharusnya kan begitu ya. Nah, hal yang sama juga kita bisa terapkan dalam kita mengkonsumsi dan menyebarkan informasi juga. Karena itu tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab di dunia aja. Kan banyak orang menggampangkan, alah nanti juga kalau salah gue ralat. Iya. Gue akan bilang bahwasanya, oh maaf, ini saya hapus ya, informasi ini salah. Gitu. Iya. Nggak hanya sekedar itu. Karena di itu akhirat. Bisa menjadi di akhirat. Dan itu bisa menjadi dosa jariah gitu kan. Iya, selama ada orang yang percaya. Selama ada orang yang percaya, orang udah terlanjur percaya dan hanya 30%. Jadi gini, kalau kita nyebarkan hoax, kemudian kita bantah, yang tadinya membaca, misalnya ada 100 orang yang membaca, hanya 30 orang yang membaca bantahannya. Oh, risetnya begitu risetnya ya? Begitu. Jadi masih punya 70 dosa. 70 dosa. Belum lagi 70 orang itu kemudian menyebarkan ke orang lain. Seberapa banyak dosa jariah kita yang mengalir terus sampai kita meninggal. Saya nggak tahu ya, dosa jariah ada nggak sih dosa jariah? Ada dong. Ada ya? Dosa jariah ada dong. Sebagaimana pahala jariah, amal jariah. Dosa jariah juga dosa yang seperti itu. Dan ini juga seolah-olah itu urusan dunia, padahal itu juga urusan akhirat. Nah, kan ciri orang yang menganggap seolah-olah itu urusan dunia, dia pakai akun anonim. Seolah-olah kalau tidak ditangkap oleh polisi, berarti dia aman. Padahal ada yang maha polisi kan, yaitu Allah itu yang pasti tahu Anda akun anonim. Memangnya malaikat nggak bisa nge-track tuh ini akun dari mana kan? Iya. Bahkan malaikat bukan cuma nge-track alamatnya tuh, nge-track niatnya apa. Kadang kan orang bersembunyi di atas niat kan. Enggak kok, niat saya baik. Padahal sebenarnya niatnya buruk, cuma sok-sokan aja. Niat baik itu kadang-kadang misalnya disampaikan memakai atau menyebarkan informasi-informasi yang kita anggap berguna. Misalnya soal kesehatan. Kalau sakit gula, makan ini nih, minum ini dan segala macam. Kita nggak sadar bahwasanya kalau informasi itu salah, orang bisa meninggal kan. Betul. Dan banyak orang yang
merasa ya udah nggak pakai insulin lagi, nggak pakai apa, cuma makan daun atau ngerebus daun-daun apa gitu kan ya. Mungkin ada yang cocok. Tapi ketika nggak ada yang cocok dan kemudian dia lebih parah kan itu kan tanggung jawabnya besar. Betul. Bahkan itu yang menjadi concern utama buku berjudul itu, Hilangnya Kepakaran itu. Itu awalnya kan karena seorang presiden dari benua Afrika yang kemudian dia percaya kepada informasi tentang HIV dan AIDS bahwa itu tidak ada kaitannya dari seorang yang seolah-olah itu pakar padahal tidak ngerti tentang hal itu, dan akhirnya pemimpin negara ini percaya dan akhirnya mengakibatkan 200.000 orang meninggal karena kepercayaan kepada sesuatu yang salah itu. Nah, kayak gitu kan. Ya sama kayak informasi itu kan. Iya, banyak sekali yang gitu itu, dan tentang kepakaran itu ada satu ini yang menarik, teks dari Islam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu ya tanya kepada yang jauh yang lebih ahli gitu. Iya, jangan nanya ke yang sok tahu. Yang sok tahu. Yang benar-benar tahu tuh. Jadi pentingnya, makanya kemudian itulah pentingnya memiliki seorang guru ya kalau dalam Islam. Betul. Nggak bisa belajar hanya yang sekarang belajar nggak pakai mazhab. Ya nggak apa-apa, tapi ada gurunya dong gitu kan ya. Iya. Wah, belajar nggak boleh tergantung guru, langsung aja dari Al-Quran dan hadis. Ya emang bisa menerjemahkan itu dalam bentuk hukum dan betul. Itu kan perlu. Itulah bahkan itu bedanya Quran dengan kitab-kitab lainnya. Kebenarannya itu bersifat paripurna yang harus berbasis sanad yang bersambung ke Allah melalui Nabi Muhammad. Karena kalau enggak, kita enggak ngerti itu maksudnya Allah itu apa. Karena yang ngerti hanya Allah, yang kemudian dikabarkan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad kabarkan kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, hingga para ulama dan guru yang sampai kepada kita sekarang. Kalau enggak pakai itu, bisa jadi kita memahami minimal salah, maksimal sesuai dengan nafsu kita. Iya. Nah, banyak orang nggak mau begitu. Banyak orang mau shortcut karena malas baca tadi itu. Balik lagi ke literasi. Iya, literasi. Karena untuk memahami satu ayat dengan penuh, itu kan kita harus baca beberapa tafsir. Betul. Ya kan ya. Lalu beberapa hadis yang terkait dengan itu, asbabun nuzul dan segala macam. Baru kita dapat pengetahuan yang holistik, yang lebih bulat lah soal ayat itu. Tapi kita nggak mau. Ya udahlah, langsung aja lah. Terjemahannya apa? Langsung kita istinbat hukum. Sama kayak kemarin ada yang bilang, kok musik halal kata Habib ini, padahal jelas-jelas di Al-Quran haram. Terus saya heran, ini Al-Quran cetakan mana yang ada secara spesifik mengharamkan musik? Ternyata maksudnya surat Luqman yang berbicara tentang perkataan yang sia-sia. Dulu kata kakek saya begitu. Kalau kamu mau melihat atau menghitung ilmu seseorang, lihatlah jumlah bukunya. Saat itu buku selalu dibaca, tapi kalau sekarang nggak bisa tuh gitu. Kita punya banyak buku tapi nggak dibaca. Tapi nggak apa-apa, karena alhamdulillah saya mencintai buku dan ilmu itu karena buku-buku yang sebagian nggak dibaca oleh ayah saya tapi dibeli. Akhirnya diwariskan. Jadi saya itu lahir kan di tumpukan buku. Tapi itu penting loh, membuat atmosfer literasi di rumah itu sangat penting. Iya. Karena kita nggak mungkin nyuruh anak untuk baca kalau kita sendiri nggak baca. Betul. Oleh karena itu saya walaupun misalnya dulu itu kan bacanya kan lewat playbook ya yang ada di handphone gitu ya. Iya. Tapi kemudian saya putusin kalau saya baca begini, anak saya akan nyangkain saya itu main HP. Betul. Akhirnya saya beli yang Kindle itu. Iya. Nah, supaya dia tahu kapan saya main HP, kapan saya baca buku. Oke. Gitu. Iya. Dan memang rumah terbaik adalah rumah yang rak bukunya lebih gede dari inci TV-nya. Dari rak TV-nya. Dan sekolah terbaik adalah, nah ini banyak ini juga cerita dari teman soal sekolah. Dia bilang dia adalah konsultan pendidikan, teman saya ini, yang pergi dari satu ke sekolah yang lain untuk diundang untuk mendevelop sekolah itu. Yeah. Setiap datang ke sekolahan dia tanya, Pak, Bu, perpustakaannya di mana? Oh, biasanya disatuin sama gudang.
Nah iya, misalnya jajan sama gudang. Itu masih mending, kadang-kadang nggak ada sama sekali. Padahal kata dia, sekolah itu ber-AC. Iya. Lalu kemudian uang masuknya puluhan juta dan segala macam. Tapi nggak punya ini. Kalaupun punya biasanya buku-bukunya nggak asik. Iya, bukunya nggak asik. Bahkan saya itu member di beberapa perpustakaan di luar kampus karena buku-buku di kampus saya itu tidak bisa memenuhi ekspektasi saya tentang beberapa buku yang baru terbit itu. Dan bisa jadi salahnya bukan di kampusnya kadang. Karena buku-buku baru yang bagus biasanya dicuri tuh sama mahasiswa-mahasiswa. Iya, tapi intinya bahwa memang kadang yaitu rak TV kita itu lebih gede dari rak buku. Ruang baca kita lebih kecil dari ruang tidur kita, sehingga ya maklum kalau kita generasi rebahan bukan generasi pembaca ya, karena memang menurut saya itu tadi, sebagaimana setiap rumah harus ada musolanya, setiap rumah harus ada perpustakaannya. Betul. Karena itu sama-sama perintah Allah ya. Ya, betul. Sebelum perintah sholat muncul, perintah baca dulu ya. Karena orang yang sholat tapi gak hasil membaca, bisa jadi sholatnya itu justru kecelakaannya dia. Maksudnya gimana? Lil musallin. Oh, oke. Sholat yang celaka itu ya sholat yang tidak hasil dari membaca kan. Sekedar sholat aja. Iya.